Yang pertama sekali bahwa Padang hadir di sini Bapak Ibu berangkat dari keresahan anak negari Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan juga keresahan kata Pak Ketua tadi, ada muncul di media orang rantau lihat, oh ternyata pergerakan ini luar biasa pada hari ini yang sangat sulit dihentikan. Mungkin adik-adik mahasiswa beberapa sudah meneliti hal-hal seperti ini. Hadir di hadapan kita 3 pemantik ide ini, ya mungkin barangkali selama Nipit ini ya, kita panggil Nipit aja Bapak Ibu ya, hanya Mama ya, supaya lebih akrab. Di bagaimana menurut Nipit ini sebagai seorang psikolog ya mengenai kondisi hari ini tentang laju pertumbuhan dan perkembangan ya berlaku seperti ini yang cukup luar biasa ya, terutama di kota kita Bukit Tinggi dan sekitarnya. Silakan Nipit. Oke, kita lihat tanggapan dulu. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata panitia kita sudah siapkan ada untuk merespon, kita berikan 2 pertanyaan untuk merespon apa yang ada di Kota Bukit Tinggi hari ini atau di sekitar kita. Kita sudah siapkan 2 pertanyaan melalui website. Nanti Bapak Ibu silakan buka Android-nya masing-masing. Ada bawa Android Bapak Ibu? Ada ya? Atau iPhone juga silakan. Ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini mentimeter.com. Ya. Kemudian, ya udah buka mentimeter.com. Udah? Cari web Google Chrome atau Opera Mini ataupun engine searching yang ada di Android Bapak Ibu masing-masing atau iPhone-nya. Sudah ketemu? Sudah buka Google Chrome atau Google Search? Sudah? Sudah ya? Oke. Silakan ketik menti.com ya, www.menti.com. Oke. www.menti.com. 16 orang. Pertanyaan cukup jelas ya, terpampang di depan. Oke. Sip, lagi. Oke, lagi. Ya multi choice saja Bapak Ibu, silakan pilih nanti jawabannya. Lagi. Luar biasa. 40, 45, 46 ya, 47. Ya, dan 50-an, 51 ya, 52. Silakan. Jadi yang sudah menti.com ini yang buka websitenya. Oh 63, naik lagi. Ada lagi? 64. Ya. Oke, 65. Oh, 66, nambah lagi. 9 dan seterusnya. Dan ada loh yang jawab diusir dari kampung. 5 penjawab. Ya. Kita nggak kasih nama apa, kita nggak tahu siapa. Silakan. Dia ada 5. Nah, jadi 71 yang diberi bimbingan dan penyuluhan, dan ada juga yang diusir dari kampung. Kita close on? Ya. Oke. Kita close Bapak Ibu ya. Sip. Ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. Nah, tadi ada yang menjawab, pernahkah melihat perilaku penyimpangan? Persentase terbesar bilang pernah. Itu bagaimana kita saat mendengarkan? Itu yang akan kita bicarakan. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ternyata ada yang berani mengusir anggota keluarganya ya, kalau ternyata mengalami perilaku menyimpang. Nah, sedikit saya coba cerita sedikit filosofi kecoa. Jadi filosofi kecoa itu berangkat dari cara kita menyikapi lingkungan. Nah, ini cerita sedikit nih, Unires sama Tan Rajo dan Tan Ferry juga. Suatu kali kita lagi makan nih di restoran, lagi asik makan, tiba-tiba nggak sengaja, nempel deh kecoa di sini. Uni lakukan apa? Langsung dibuang. Tan Rajo ngelakuin apa? Pas Uni kasih itu, katanya nempel lagi ke bahunya Tan Rajo. Singkir. Terus
Tiba-tiba dilihat sama pegawai restoran, langsung ngambil sapu, ngambil sodokan, buang, beres semuanya gitu ya. Nah, ini yang dalam ilmu psikologi kita bisa lihat. Jadi ada dua perilaku yang ada di situ. Yang pertama, ada yang melakukan reaksi, ada yang melakukan respon. Kira-kira mana tuh? Nih, yang bereaksi, yang berespon, yang mana yang paling tepat? Siapa yang reaksi perilakunya? Otomatis Unere sama Tan Rajo itu melakukan reaksi. Syukur-syukur nempelnya ke bahu Tan Rajo. Kalau nempelnya masuk jusnya Tan Rajo, bisa jadi Tan Rajo marah. Uni kalau mikir-mikir sih nempelnya ke sini gitu kan? Lemparnya kok jadinya masuk ke jus. Nah, pas lihat tadi pegawai restoran, dia melakukan respon. Jadi beda reaksi dengan respon. Mungkin selama ini kita menganggap itu sama ya, tapi reaksi berasal dari kondisi emosi. Jadi kita berperilaku emosi saat itu dan alam bawah sadarnya, makanya refleksnya keluar seperti itu. Kalau berespons, itu kita lebih melibatkan logika berpikir, meskipun agak butuh waktu. Nah, sama seperti sekarang, ketika kita melihat penyimpangan perilaku, mana yang harus kita lakukan? Dari pertanyaan kedua di Mentimeter, itu sebenarnya kita mengecek tuh, yang mana yang reaksi, yang mana yang respons. Alhamdulillah di dalam ruangan ini ternyata banyak banget yang sebenarnya berespon. Meskipun perlu kita sadari dan perlu kita ingat-ingat, ternyata kita sangat banyak melakukan reaksi daripada berespon. Saya mohon maaf ya harus berada di tempat yang lebih tinggi karena saya pendek, berarti disediakan pentas itu. Ya, apa yang saya harus sebut ya, sebetulnya saya memang hampir setengah usia saya itu melibatkan diri dalam pendidikan kesehatan, tapi tidak medis saja. Jadi kalau saya tertuduh sebagai tidak praktek itu salah itu. Saya prakteknya beda. Saya praktek edukasi kesehatan. Fenomena ini tidak baru, tapi alhamdulillah yang tadi itu menggembirakan. Reaksi kita dalam grafik yang menggembirakan, tapi dalam situasi harian, saya lihat kita cenderung sebetulnya menyebarkan rasa takut dan tidak percaya, nakuti satu sama lain. Tapi menurut pengalaman saya ya, melakukan edukasi kesehatan itu, kita takut kalau kita tidak peduli. Tapi kalau kita peduli, kita punya hati, punya rasa kemanusiaan, pakai ilmu pengetahuan untuk bekerja, insya Allah ada kemajuan. Saya berani jual obat karena mereka yang mendapatkan edukasi 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ketika saya memulai, ketika saya masih gadis-gadis juga, itu saya bisa berbagi dengan mereka sekarang. Apa yang terjadi setelah 25-30 tahun? Apa artinya itu bagi diri kamu, dirimu, bagi dirimu dalam berkeluarga, anak-anak yang sudah remaja. Jadi kalau sekarang kasus ini banyak merebak, itu karena baru sedikit yang bisa mendapatkan pendidikan kesehatan dalam arti luas ya, bukan berarti harus ilmu kedokteran. Nah, kadang bisa lebih baik. Kira-kira gitu Fedi. Jadi apa lagi ya, cukup dulu. Bapak Ibu yang berhadir, ini Mama Alim Ulama, Cedek Pandai, Gundukan Duang, kaum muda, dakwah sibak, dakwah sisian, dakwah ingkawan, dakwah teh, lingkungan salam saudara. Terkait dengan pola hidup kota ya, terutama kota Bukit Tinggi yang sebetulnya saya tidak begitu tahu tentang seks menyimpang itu seperti apa. Awalnya seperti itu. Dulu kita beraktivitas lebih banyak tentang penanganan narkotika sebetulnya di Bukit Tinggi. Karena angkanya cukup tinggi di kota Bukit Tinggi. Dari 2009 sampai sekarang saya lihat aktif untuk penanganan narkotika di Bukit Tinggi. Kalau untuk narkoba itu Bapak Ibu Bukit Tinggi, sebagai orang Bukit Tinggi Pak, coba tanya pada adik-adik anak sekolah yang pemakai
Dia tahu di mana orang menjual. Coba lah tanya kalau tidak percaya. Serius itu dah. Nah, maka kalau jenis niko, kini narkoba itu lebih 600 jenis Pak. Jangan Pak kecil hanya ganja, sabu, bukan. 600 lebih banyak macam. Dan itulah masuk ke Indonesia, termasuk di negara itu. Nah, adik-adik yang menyimpangkan obat-obatan misalnya atau memakai narkotika yang pernah kita deteksi, saya minta maaf ini Kak Dayu serahkan sebagai alumni SMA 1. Di depan SMA 1 itu kan ada merek itu, sekolah bebas narkoba, benar nggak? Nah, saya bisa saja, saya pernah sampaikan ke guru-gurunya, SMA 1 bebas narkoba, percayalah itu, karena saya tahu siapa siswa SMA 1 yang makan narkoba. Nah, nggak usah disembunyikan. SMP Tanjung Alam itu SMP Bukit Tinggi atau Agam itu? Agam, SMP 1 ya. Saya datang ke situ dulu beberapa tahun yang lalu. Saya sampaikan ke sekolahnya, kalau di sekolah ini sudah terindikasi anak SMP pemakai narkoba. Gurunya nggak percaya, nggak mungkin lah sekelas SMP makan narkoba. Izinkan saya 1 jam untuk hadir di sini dengan cara saya, walaupun ambo bukan ahli psikologi bantuan IPIT, tapi ambo punya trik tertentu untuk menggali supaya mereka mengakui mereka adalah pemakai. Kami ambil sampel 30 orang waktu itu, kelas 1 10, kelas 2 10, kelas 3 10. Kita lakukan dialog, pendekatan waktu itu, kita cek mengakui waktu itu memakai narkoba 10 orang yang mengaku di antara yang 30. Terus kita rayu mereka untuk melakukan tes urin. Kita cek urinnya. Yang mengejutkan lagi, di antara 30 itu 19 orang positif. SMP loh Pak. Nah, siapa yang mengatakan anak SMP, anak sekolah tidak mengenal narkoba? Padang yang hari ini launching, mudah-mudahan visi misi terkait dengan kesehatan reproduksi masyarakat ini nanti bisa berlanjut, bukan hanya habis launching kita habis, tapi ini insya Allah mudah-mudahan ini, karena kita tahu beliau-beliau yang menggerakkan ini adalah beliau-beliau yang betul-betul mumpuni untuk peduli kepada masyarakat. Yang saya hormati Pak Khairul, Ibu Fitri, Ibu Res, dan moderator, terima kasih. Kami sebenarnya bukan tertarik dengan acara ini, tapi betul-betul tidak tertarik dengan kondisi ini. Ya, tidak tertarik kita moderator dengan kondisi seperti ini. Kaget malah dengan adanya data, kemudian data tadi menyimpulkan bahwa ternyata Sumatera Barat peringkat 20-an, 21, dan Sumatera Barat itu Bukit Tinggi peringkat 2. Masya Allah, ini astagfirullahaladzim, sangat menakutkan cirinya. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, ya kami sebagai usali orang urai kalau Pak Khairul, sebenarnya Pak Khairul beberapa tahun yang lalu lah curhatnya beliau tentang kondisi yang ada di belakang balok ya Pak Khairul. Waktu itu kami juga pengawas sekolah, baru saja pensiun, beliau sudah curhat juga. Tapi itulah kenyataan, dan sekarang yang harus kita pikirkan bagaimana upaya kita secara psikologinya Bu Fitri, bagaimana kita bisa melihat ini gejala-gejala di masyarakat, dan apa upaya kami di masyarakat yang mungkin bisa dari RT, RW, atau kita membuat suatu aturan di masyarakat yang terkecil, rumah kos misalnya ada aturannya untuk menepis ini, atau homestay kita yang begitu marak. Ini penyumbang terbesar juga ini, karena sekarang ini ya kalau dulu anak orang anak kita bisa kita tegur, anak tetangga juga anak kita bisa kita nasihati. Kalau sekarang kita menasihati orang yang punya rumah kos, anak kosnya saja kita nasihati, apa pedulinya ibu yang kos di rumah saya. Nah ini bagaimana, ini yang harus kita amat kita pikirkan. Kemudian Pak Khairul tadi beliau mengatakan, ambo lah patah harap di Bukit Tinggi, antilah Pak, mana jangan sampai patah harap. Kita upayakan terus, kita ada mama yang mungkin kita perlu dekati secara persuasif, kemudian ke
Pemko Bukit Tinggi barangkali caranya kita upayakan lagi Pak Khairul. Kemudian Bu Fitri, apa ciri-cirinya? Mohon Bu Fitri agih gambaran kami sedikit meskipun kami bukan berlatar belakang psikolog. Kemudian Bu Res mengenai Kespro, barangkali Bu Res begitu tahu banyak untuk kesehatan reproduksi ini. Kalau sebenarnya mengenai banci-banci ini dari dulu kan ada. Kita tahu juga, hanya saja tidak terorganisir. Inilah tahu apa Ibu perso ada yang terorganisir akan hal ini. Pak kok kita diam saja bahwa organisasinya kok barangkali dari media ada IT mungkin bisa untuk mengkat ini. Tapi kita kan yang tiga tadi yang disampaikan oleh bunda-bunda kita tadi yang tidak, kita barangkali kurang reaksi, kita barangkali kurang respon, kita barangkali kurang peduli. Sekarang tolong berikan kami jalan keluarnya. Bagaimana upaya kami itu reaksi, respon dan peduli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miris sebenarnya yang disampaikan oleh narasumber, terutama oleh Leoni, bahwa Bukit Tinggi yang kalau boleh kita katakan itu adalah kurai. Selama ini memang di tingkat nenek mama atau pemangku adat boleh dikatakan rumah nampak tapi jalan tak tahu. Jadi kalaupun ada keinginan untuk merubahnya atau mencegah segala macam, ya namanya kita nenek mama cuma di kampung atau dengan urusan dengan keponakan, ya kadang-kadang itu tidak pernah terdeteksi. Nah ini mungkin adanya padan ini kami berharap tolong betul-betul dilibatkan kami dari pemangku adat ini. Kebetulan kami yang tiap hari berhadapan dengan remaja yang sedang dalam masa pencarian jati diri, itu banyak sekali mengalami hal-hal yang disebutkan sama Bapak dan Ibu tadi sebagai pemateri. Kami meminta di sini memang pertama butuh bantuan sekali dari semua pihak, baik itu dari Ibu, dari Bunda Kandung, nenek mama maupun pemerintahan. Karena selama ini yang sudah kami alami di sekolah, kami tahu seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa anak kami pemakai atau terlibat, tapi sayangnya orang tua tidak mengetahui. Orang tua malah protes, kenapa ibu bisa mengatakan anak saya terlibat? Nanti setelah kasusnya sampai diproses, baru orang tua terkejut. Jadi adanya Yayasan Peduli Anak Nagari, kami berharap yayasan ini memang menjamah sampai ke sekolah-sekolah. Bagaimanapun bentuknya nanti terserah kepada Bapak dan Ibu di kepengurusan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.